Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Mei 2022 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Sobat-sobat yang terkasih, jumpa lagi dalam Daily Fresh Juice hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Saya Pastor Jonis Buntoro Gunawan CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri apabila ada orang datang katanya mau mengenal Yesus, mau belajar agama, dan menjadi warga Katolik. Lalu kita katakan, kamu harus siap-siap dikucilkan orang, bahkan dibunuh orang. Dan orang yang membunuh kamu akan merasa bahwa dia berjasa, bahwa dia berbakti kepada Allah. Saya pikir setelah mendengar promosi seperti itu, orang akan lari ketakutan. Siapa yang mau dikucilkan orang hanya karena ia percaya kepada Yesus? Apalagi sampai dibunuh. Orang bersalah saja tidak mau dibunuh, apalagi orang tak bersalah. Tetapi itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Memang susah dipahami, murid-murid pun tidak memahaminya. Mereka bukan bodoh. Saya ingat waktu saya kecil, seorang pastor tua, warga negara Belanda, berkhotbah dalam misa. Beliau mengatakan, tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang-orang yang belum mengerti saja, atau orang-orang yang melakukan hal yang bukan bidangnya. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan hal yang termasuk bidangnya, termasuk keahliannya, ia kelihatan seperti orang bodoh. Tapi sebenarnya tidak ada orang bodoh, hanya waktu saja. Setiap orang bisa mempelajari satu hal yang sebelumnya dia tidak tahu, atau mendengar berita yang sebelumnya dia tidak pernah dengar. Kadang-kadang kita kagum sekali pada guru-guru. Mengapa guru-guru begitu menguasai bahan pelajaran? Apakah mereka sangat pintar? Kepintaran sih pasti ada. Tapi lebih-lebih karena mereka terus mengulang bahan yang sama. Tetapi itu sudah berlalu.
Zaman sekarang guru tidak cukup hanya mengulang bahan yang sama. Nanti dia akan ketinggalan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya mendapat bahan lebih banyak di luar sana. Baik pelajaran yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Bahkan kadang-kadang pelajaran yang merusak, mencelakai orang lain, membuat bencana bagi masyarakat. Guru-guru zaman sekarang ini harus terus bertumbuh, harus terus belajar. Tidak hanya guru, para dokter juga demikian. Termasuk juga para pastor. Kalau pastor tidak baik-baik belajar, kemungkinan umat akan berkhotbah jauh lebih menarik dari pastor itu. Bahkan mungkin umat juga mempunyai pengetahuan yang jauh lebih luas dari pastor itu. Karena umat dapat belajar juga. Tidak sedikit umat yang ikut pelajaran filsafat, teologi, meskipun mereka tidak menjadi pastor, juga tidak menjadi suster, tapi mereka belajar karena mereka mempunyai minat di situ, karena mereka ingin memperdalam diri, membuat dasar yang kuat agar bisa mewartakan Injil dengan lebih tepat dan lebih benar. Tapi harus kita akui, tidak sedikit juga pembicara yang jajan sana sini, yang membaca buku-buku yang bukan terbitan Katolik, yang belum pernah disensor oleh pihak gereja Katolik. Ada juga yang seperti itu. Lalu mengajarkan hal-hal yang mungkin agak sedikit menyimpang dari ajaran Katolik. Nah, disinilah perlu ada peranan para pastor moderator untuk menasehati. Jangan membiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita menasihati orang, dia lebih pintar, dia menasihati balik. Karena itulah saya katakan semua orang harus terus belajar agar wawasannya bertambah. Dengan wawasan yang kaya, ia bisa mengajar banyak orang, bisa membuat orang lebih tertarik kepada Allah yang sejati itu. Nah, murid-murid juga tidak mengerti kenapa jadi murid Yesus harus menderita seperti itu. Faktanya mereka melihat sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang, memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, bahkan juga menghentikan gelombang dan badai dengan begitu penuh kuasa. Itu yang mereka lihat. Sulit sekali untuk menerima fakta bahwa menjadi murid Yesus harus menderita, bahkan dibunuh orang. Tidak setiap orang mempunyai kesempatan, dalam tanda kutip saya katakan kesempatan, untuk mengalami hal seperti yang Yesus katakan. Tapi sehari-hari ada tantangan yang begitu besar ketika kita harus menegakkan kebenaran. Waktu harus berkata benar, kita sungguh berkata benar. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Nah, di situ tantangannya. Bukan terhadap orang di luar sana. Kadang-kadang menghadapi keluarga sendiri saja. Ada hal yang mau kita sembunyikan. Mungkin demi kebaikan keluarga kita, supaya tidak ada pertentangan yang lebih dalam, atau bahkan suatu permusuhan. Kadang-kadang kita menunda kebenaran sampai kita menemukan waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran. Jadi saya tidak mengajar orang untuk berbohong. Kadang-kadang kita memang perlu menunda suatu kebenaran demi kebaikan bersama. Tidak semua orang selalu siap mendengarkan suatu kebenaran. Ketika orang tua sakit berat, sakit kanker misalnya, apakah keluarga bisa dengan santai mengatakan pada orang tuanya, Papa sakit kanker. Kata dokter tinggal 2 bulan lagi. Saya pikir lebih banyak yang memilih untuk tidak menyampaikannya. Sebaliknya, orang akan lebih giat berdoa, berusaha menyenangkan papanya yang hidupnya tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan kan kata dokter. Dokter hanya memprediksi saja, belum tentu.
Ada orang yang diprediksi 2 bulan, malah hidup bertahun-tahun, lebih lama daripada orang-orang yang sehat yang tiba-tiba pergi. Jadi menurut saya, tantangan kita pada saat ini bukan karena kita mau dibunuh oleh musuh-musuh kita, tetapi ketika kita harus menegakkan kebenaran, harus menolak suatu godaan yang begitu nikmat nampaknya, tapi kita pun tahu di balik itu ada dosa yang berat, dosa yang membinasakan jiwa. Ketika kita harus menolak, inilah tantangan. Orang yang dibunuh oleh musuhnya itu akan lebih cepat selesai penderitaannya daripada orang yang masih hidup tapi dia setiap hari harus berjuang, menyangkal diri, menolak dosa. Lebih-lebih ketika dia harus melakukan perintah Tuhan, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ada orang berkata pada saya, "Pastor, saya bisa ampuni siapapun juga, tapi yang satu itu saya tidak bisa. Dia terlalu dalam menyakiti hati saya." Ini lebih menyiksa daripada sekedar mati, karena mati sudah selesai. Kepada murid-muridnya Yesus mengatakan, kamu harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Dan memang mereka sudah bersaksi dengan kematian mereka di dalam membela iman mereka. Jadi ingat, para murid bukan membela Tuhan, tetapi membela imannya, memelihara imannya supaya tidak binasa. Maka kita sebagai murid juga harus bersaksi, sebab sejak semula kita bersama dengan Tuhan. Kapan? Ketika kita memutuskan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, maka kita sudah mulai mempunyai kewajiban untuk bersaksi. Mari kita berdoa, mohon pada Tuhan, semoga kita mampu menjadi murid Kristus yang baik, setiap hari senantiasa mampu menegakkan kebenaran, keadilan, menolak dosa, dan juga belajar untuk hidup kudus. Sesekali ada rasa malas, ada rasa enggan, ya sudahlah, namanya juga manusia. Tetapi ketika kita menyadari sudah agak lama kita terlarut dalam kenyamanan, sehingga pelan-pelan mulai tidak melakukan perintah Allah, ada baiknya kita bangkit lagi. Kapan? Hari ini, sekarang juga. Semoga Tuhan membantu kita semua. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Mei 2022. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.